sebelum saya ajak Anya ngobrol, kita lihat dulu yang berikut ini. Yuk. Oh, ada apaan sih? Sempat diramalkan bakal menikah di tahun 2010, namun hingga kini masih melajang juga. Anya Dwinov, presenter dan pemilik usaha food and beverage ini, sempat beberapa kali menjalin hubungan meski selangkah lagi mengikat janji nikah. Tapi apa daya, Tuhan belum mempertemukan pasangan hidupnya. Ya, sudah bisa melupakan Dirinya? sesuatu yang kelam itu? Nah, Tidak pernah ada yang kelam. Nggak, bohong kalau aku ngomong kayak gitu sih. Yang kelam ada, tapi itu prosesnya. oke. Waktu pernikahan yang diimpikan oleh semua orang tiba-tiba tidak bisa Anya dapatkan atau belum Anya dapatkan. How you feel? Rasanya gimana ya? Sempat, bisa dikatakan 8 bulan dari hari H kita mengatakan selesai, itu aku bergejolaknya luar biasa. Sampai aku memutuskan untuk tidak mau keluar dari rumah, tidak mau Sempat kan seperti itu kan? iya, nggak mau ketemu orang, karena tidak ingin orang melihat, tidak ingin kasusnya seperti Ayu. Terlihat. Iya, saya juga nggak pengen orang-orang lihat. Cuma ada aja tahu tiba-tiba. Ya itu dia, makanya kayak gue punya tempat tinggal sendiri, kunci, suruh satpam ya hentikan apapun yang ada itu. Memang harus seperti itu. Pada saat tidak bersama lagi harus ada tidak ketemu, pembatasan segala macam. Ada masa di mana aku mengurung diri sendiri sih untuk menenangkan diri, karena mungkin beda. Aku tidak begitu tahu juga kisahnya Ayu ya, tapi yang pasti kayak di diri aku kan keputusan kita bersama, kesepakatan kita untuk tidak melanjutkan lagi pertunangan kita. Walaupun itu kesepakatan bersama, tapi rasa sakitnya ternyata tetap menyiksa. Rasa sakitnya tetap luar biasa bagi aku ya. Sehingga aku yang tadinya berpikir, aku kuat, I can handle this, sama aja seperti hubungan aku yang sebelumnya, it's just another thing. Oke. Ternyata dengan dia, dengan orang ini berbeda sekali. Tapi tanggalnya memang sudah tentukan ya? Tanggalnya belum, tapi tahunnya sudah. Tapi booking gedung belum ya? Memang rencana kita nggak booking gedung. Karena saya dengar memang ada Iya. sebuah rencana yang tidak di Jakarta ya? Betul. Sesuatu yang lebih private dengan kehidupan keluarga dari mempelai pihak prianya. Jadi kebetulan memang kita rencana waktu itu sesuatu yang intimate, itu suatu hal yang aku inginkan. Jadi kita berencana untuk menikah di tempat ibunya dia lahir, di China. China. Jadi pada saat itu yang kita pikirkan adalah rumahnya harus direnovasi dulu. Selesai rumah direnovasi, kita berkunjung ke sana, keluarga inti saja, keluarga inti aku, keluarga inti dia, dan ya udah kita berlibur. Sudah sampai sana ya ternyata pemikirannya ya. Sampai di sana. Sempat katanya buat foto berdua ya. Oh, priwet foto lebih dekat udah. priwet juga. Iya. Udah. Itu Ike belum. Oh, tapi gedung udah. Sakit hati gua bayar full tapi nggak kepake. Jadi kalau Ya, kalau tapi sempat buat foto priwet. Buat saya priwet itu adalah sesuatu yang sangat pribadi sekali ya. Istilahnya buat foto itu adalah keinginan kedua belah pihak bersama untuk ada momen-momen tertentu menuju ke bahtera perkawinan. memang jadi kalau priwet pun agak setengah spontaneous gitu. Kita jalan, lalu kita berpikir kenapa kita nggak foto sekalian dalam perjalanan kita menuju ke pelaminan, perjalanan kisah kita. Dibandingkan kalau kita priwet ngeliat orang pakai gaun pengantin lari-larian di tanah hijau gitu kan, bingung ya kadang-kadang apa temanya gitu. Tiba-tiba di pantai, out of nowhere gitu kan bosen. Kalau ini adalah perjalanan hidup kita. Kebetulan saya dengan dirinya kan kita juga punya usaha bersama. Kita foto di restoran tempat kita bekerja sama, kita foto di langkah-langkah memori kita, tempat kita Sebetulnya apa sih yang bikin Kak jadi nih? Kata-kata indahnya adalah perselisihan pendapat. Are you happy now? I'm happy with him because hubungan kita masih sangat baik. Apa? Itu dia, Bu. Dia yang menjadikan aku orang yang lebih sempurna bagi aku ya. Aku merasa diri aku jauh lebih sempurna karena kehadiran dia. Tapi apabila ternyata kesempurnaan aku ini harus aku nikmati sendiri, dan dia hanyalah bagian dari proses langkah hidup aku, ya sudah. Tapi kalau bertanya mengenai perasaan aku ke dirinya, I still love him. Tapi ini unik ya. Mereka berpisah, tidak jadi menikah, tapi mereka masih terus bertemu. And she's still in love. Nah, Hello. Emily bagaimana? Orang tua kedua belah pihak bagaimana? Mungkin karena mengingat usia kita udah sama-sama dewasa, my mom 100% standby. Aku butuh telepon, dia ada. Mama butuh aku lari ke pelukannya, ada. Mama
Where my mom is always there. Tapi aku tahu, aku bilang ke mama, I have to handle this myself. Perasaan mama Anya pernah diungkapkan pada Anya. Dia support apapun keputusan aku as long as I'm happy. That's all that she needs, my happiness. Are you happy now? Really happy now? I still want him sometimes. Tapi kalau aku harus mencintai dia sebagai hal yang berbeda, it's okay. Wow. Ya. Mungkin aku mesti terima bahwa loving him doesn't mean I have to own him. Mohon maaf saya tanya ya. Apakah Anya melihat bahwa someday kalian akan bisa kembali lagi atau bagaimana? I stop hoping for that sih. Aku udah gak mau berharap itu sih. I don't want that. Janganlah. Sama-sama cinta sih Yu ya. The power of love. The power of love. Makanya kadang-kadang ngerasa enakan kayak Ayu ya, selesai gitu tuntas. Tuh, itu kan kelihatannya. Iya. Tapi membuat orang tua kita bisa kuat tuh bagaimana ya? Karena kalau kita memutuskan untuk tidak menikah, ini kan seperti Ayu bilang tadi ya, nggak cuma kita kan. Orang tua mungkin lebih berat. Karena mereka mereka tentu sangat ingin melihat kita bahagia. Aku sempat sih bilang sama mama gitu, Mom, do you want to see me happy or you want to see me complete? Karena kalau mau ngeliat diri aku sebagai perempuan, sebagai anak lengkap dengan pasangan dan cucu-cucu, aku bisa menghadirkan itu. Tapi belum tentu aku bahagia dalam kelengkapan itu. Yang aku butuhkan adalah I want to be happy, Mom. Walaupun sakit, walaupun berat, aku tahu aku harus tetap berhubungan baik sama dia. Karena, apalagi kalian masih partner bisnis. ya, itu juga jadi poin-poin Karena ini unik loh. tambahan. Udah nggak bersama, tapi Anya minta dia desainkan apa ya? Rumah ya, apa gimana? Oh iya, jadi aku di tempat tinggal aku yang sekarang, aku minta dia karena kecocokan selera, kecocokan visi, kecocokan banyak hal. That's why kalau dibilang siapa dia adalah orang yang melengkapi hidup aku. Kita mau panggil satu orang lagi ya. Ada banyak, tapi yang ini mungkin teman-teman kenal. Sama nasibnya, sama. Oh my God, kenapa ya laki-laki di luar sana pokoknya matanya kasaran. Oke, kita panggil Astrid Tiar untuk bergabung dengan kita di sini. Ini juga cantik banget, saya juga bingung ya. Let's go. Pretty in red. Halo. Ayo. Makin susah loh nyari laki-laki kalau tingkah laku kayak gitu. Kita kan di Coba lihat. Rio. Ini tinggi-tinggi, keren-keren. Astrid sebelah kanan ya. Ayo kita geser, kita Geser, geser. geser, geser. 54. Tapi wanita ini berubah total loh. Iya. Berubah sangat. Anya berubah total ya. Berubah total. Aku Ayu Dewi berubah total nggak? belum. Dia masih Dia masih bergaul sama Anya. Dia 1 kali 24 jam selama setahun. Masih yang jadi kayak gitu. Oke, kita break dulu. Dan kita kembali saat lagi hanya di Just Out. Sampai kapan seperti ini gitu? Kalau hanya memikirkan ego keluarga saja tapi tidak memikirkan kebahagiaan seorang anak.